Komentar Teddy Cahyono terkait flare dan invasi supporter ke dalam lapangan pada laga pamungkas Persib kemarin. Puluhan oknum bobotoh ditangkap karena dengan sengaja membawa flare ke dalam stadion GBLA. Wartawan senior ini menilai Persib tidak pantas bermain di level Asia. Apa sebabnya? Liga selesai. Postingan Marc Anthony Clock ini bikin heboh bobotoh. Piala Presiden tahun 2023 resmi ditiadakan. PT LIB ungkap alasannya. Usai laga terakhir Liga 1 2022 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api antara Persib Bandung kontra Persikabo pada Sabtu malam kemarin, Yandi Sofyan, penyerang Persikabo, turut mengungkapkan kesan atas pensiunnya penjaga gawang Persib Imade Wirawan. Imade Wirawan pensiun di usia 41 tahun setelah membela Persib Bandung selama 10 tahun sejak tahun 2012. Yandi tahu bagaimana perjalanan Imade Wirawan di Persib Bandung karena pernah menjadi bagian dari tim pada musim 2015 yang turut mengantarkan Persib juara Piala Presiden 2015. Selain Piala Presiden, Made juga turut berjasa mengantarkan Persib juara Indonesia Super League 2014. Yandi mengatakan saat kebersamaannya dengan Persib, Imade adalah salah satu sosok mentor di dalam maupun di luar lapangan. Etos kerjanya yang perlu ditiru oleh pemain muda saat itu. Adik kandung Zainal Arif ini turut mengucapkan selamat untuk Imade. Sayang, laga perpisahan Imade Wirawan, Persib menelan kekalahan dengan skor mencolok 1-4 di hadapan bobotoh. Seremoni perpisahan pun gagal digelar usai laga setelah bobotoh menginvasi masuk ke dalam lapangan. Kericuan terjadi di laga penutup Persib di Liga 1 2022 usai Persib Bandung dibantai 1-4 oleh Persikabo. Kekalahan memalukan ini membuat bobotoh melakukan invasi ke dalam lapangan dan di tribun juga ada banyak flare yang dinyalakan. Ini merupakan bentuk dari kekecewaan bobotoh karena tim kebanggaannya kalah telak di markas sendiri. Direktur Persib Teddy Cahyono pun buka suara soal insiden di Stadion Gelora Bandung Lautan Api kemarin. Menurutnya, dari pihak Panpel sudah berusaha untuk membuat pertandingan berjalan lancar tanpa kendala hingga akhir. Apalagi seharusnya di penghujung laga ada seremoni perpisahan bagi Imade Wirawan yang pensiun. Menurutnya, proses sweeping sudah dilakukan dan ada beberapa yang tertangkap oleh pihak keamanan. Ada puluhan flare yang berhasil digagalkan untuk masuk ke dalam tribun stadion. Akan tetapi masih ada banyak suara yang lolos dan dinyalakan beberapa menit sebelum pertandingan selesai. Kondisi ini membuat Persib terancam diberi denda oleh Komdis PSSI. Teddy pun berharap kedepannya tidak terjadi lagi penyalaan flare dan invasi supporter ke dalam lapangan. Selain ancaman denda dari Komdis, asap dari flare juga berbahaya bagi kesehatan orang yang menghirupnya. Seperti di laga kemarin, ada banyak orang, baik itu supporter dan steward, yang harus mendapat penanganan medis. Untuk laga kontra Persikabo kemarin, kami telah berjuang dan berusaha keras untuk bisa bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, dengan harapan untuk bisa memberikan hiburan kepada bobotoh, untuk bisa menonton pertandingan terakhir di rumah sendiri GBLA, sekaligus memberikan penghargaan kepada Imade Wirawan yang akan pensiun bermain di musim ini, untuk memberikan pertandingan agar dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Panpel dan keamanan sudah melakukan prosedur keamanan yang cukup ketat, salah satunya dengan melakukan sweeping secara ketat kepada seluruh bobotoh yang hendak masuk ke dalam stadion, agar oknum bobotoh yang membawa flare tidak dapat masuk ke stadion. Namun memang kondisi kemarin sesuai dengan dugaan kami, di mana akhirnya banyak oknum bobotoh dengan segala cara dapat membawa flare dan menyalakannya di dalam stadion, bahkan masuk ke dalam area lapangan. Tentunya dampak dari menyalakan flare hingga masuk ke dalam area lapangan oleh oknum bobotoh tersebut sangat merugikan klub. Kami jelas akan menerima sanksi berupa denda yang besar dari Komisi Disiplin PSSI. Terlepas dari itu, ke depannya kita tetap berharap
kesadaran Bobotoh untuk tidak lagi membawa flare dan menyalakannya di dalam stadion dan masuk ke dalam area lapangan. Selain sanksi buat klub, flare juga berbahaya buat kesehatan dan keamanan orang lain di sekitar kita. Kita juga tidak akan lelah untuk terus mengedukasi Bobotoh tentang bahaya penyalaan flare di dalam stadion. Ini semua demi penyelenggaraan pertandingan yang lebih aman dan nyaman buat semua orang yang datang ke stadion. Jelas Teddy Cahyono. Puluhan Bobotoh dilaporkan sempat diamankan oleh aparat keamanan karena kedapatan membawa barang-barang terlarang ke dalam stadion GBLA saat laga Persib Bandung kontra Persikabo. Puluhan Bobotoh tersebut diamankan karena diketahui membawa barang-barang yang dilarang seperti flare, petasan, dan lainnya saat digeledah di pintu masuk ke dalam stadion. Namun puluhan Bobotoh yang diamankan tersebut kemudian dipulangkan setelah diberikan pembinaan. Apalagi mayoritas di antara mereka masih berusia remaja. Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono menyayangkan banyaknya Bobotoh yang membawa barang-barang terlarang ke dalam stadion. Teddy mengaku tidak mengetahui pasti jumlah Bobotoh yang diamankan dan hanya memperkirakan jumlahnya puluhan sesuai laporan yang dia terima dari tim Panpel. Bobotoh yang kedapatan membawa flare tersebut tidak diizinkan masuk ke dalam stadion sebagai bentuk hukuman. Sayangnya, meski petugas berhasil mencegah puluhan Bobotoh yang membawa flare, tetapi banyak juga yang lolos membawa barang terlarang tersebut ke dalam stadion dan menyalakannya di dalam stadion GBLA. Di sisi lain, menanggapi banyak flare serta aksi tidak terpuji oknum Bobotoh kemarin, wartawan senior RRI Didi Mainaki sangat menyayangkan sikap Bobotoh tersebut. Didi yang pada laga tersebut hadir geleng-geleng kepala dengan sikap Bobotoh. Disinggung terkait sudah pantaskah Persib bermain di kompetisi tingkat Asia dengan suporternya yang masih saja kedapatan berulah. Didi menegaskan menyebut tidak pantas. Didi mengungkapkan saat flare menyala di seisi stadion, langit di stadion GBLA berubah jadi hitam dan asapnya perih di mata. Suasana sulit terkendali. Sangat tidak. Bukan tidak lagi, tapi sangat tidak. Bobotoh walaupun tidak puas dengan Persib, tapi tidak pantas dengan cara seperti itu. Tujuan benar protes pada tim, tapi tidak pantas. Apalagi invasi lapangan, nggak pantas. Dan itu mengganggu, kata Didi. Selain itu menurut Didi, prosesi perpisahan kiper Persib Imade Wirawan pun batal akibat kericuan tersebut. Hal itu juga turut disesalkannya. Dia juga memberi catatan bagi para pemain Persib Bandung. Dia mengakui motivasi pemain Persib Bandung kalah dengan pemain Persikabo. Apalagi jika menilik situasi, Persib Bandung mendapatkan keuntungan lebih bermain di kandang. Persib juga bisa mendorong David Da Silva menjadi top skor. Namun semuanya hancur tidak sesuai harapan karena Persikabo lebih punya motivasi di lapangan. Persib Bandung telah mengakhiri kompetisi Liga 1 2022 di peringkat ketiga klasemen akhir. Tak pelak, pencapaian ini banyak membuat orang tidak puas, terutama para pendukung Persib Bandung. Kekecewaan juga tidak kalah dirasakan oleh personal skuad Persib Bandung. Gelandang tengah Persib Bandung Marc Anthony Klopp mengungkap kesedihan lewat unggahan Instagramnya baru-baru ini. Mulanya, ia mengucapkan terima kasih. Ia merasa bersyukur bisa memainkan 45 pertandingan selama musim 2022 ini. Meski demikian, tidak dipungkiri jika pencapaian Persib Bandung masih belum sesuai harapan. Kendati begitu, hal ini tidak lantas membuatnya patah semangat. Sebaliknya, ia tidak sabar untuk berusaha lebih keras lagi di musim depan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Unggahannya itu pun sempat membuat heboh Bobotoh karena di akhir captionnya ditulis "I'm off", yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka akan berarti saya pergi. Bobotoh pun banyak bertanya-tanya apa arti dari kata tersebut sebenarnya. Benarkah Klopp akan meninggalkan Persib? Ya, namun nyatanya arti kata I'm off ternyata lebih tepatnya diartikan sebagai saya beristirahat. Terlepas dari ungkapan Klopp tersebut, nyatanya postingan Klopp banjir ucapan motivasi dari para penggemar.
Namun tidak sedikit juga bobotoh yang memberikan komentar pedas ke postingan tersebut. Musim berakhir, dan saya sangat bersyukur, berterima kasih, dan bangga telah memainkan semua 45 pertandingan untuk klub dan negara selama musim 2022-2023 tanpa melewatkan satupun karena akumulasi atau cedera. Namun finish ketiga di liga membuat saya merasa pahit. Saya bersyukur atas pencapaiannya, tapi tidak puas. Tak sabar untuk mendongkrak hasil lebih baik musim depan. Terima kasih semuanya untuk hal yang baik dan yang buruk. Sampai jumpa musim depan, tulis Mark Klok di akun Instagram pribadinya. Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru Sujarno mengisyaratkan pihaknya tidak akan menyelenggarakan turnamen pramusim seperti tahun lalu. Sujarno mengatakan PT LIB berencana memberikan kepada klub BRI Liga 1 musim depan untuk menggelar turnamen pramusim secara mandiri. Langkah itu diambil berdasarkan hasil evaluasi dan permintaan klub. Musim lalu penyelenggaraan Piala Presiden 2022 mendapatkan kritik dari banyak pihak. Turnamen yang digelar untuk mengisi pramusim itu justru memberatkan kontestannya. Sebab jadwal pertandingannya padat dan terlalu mepet dengan kick-off BRI Liga 1 2022. Menurut Sujarno, evaluasi inilah yang menjadi pertimbangan bagi PT LIB untuk tidak menggelar ajang serupa pada musim depan. Mantan Kapolda Lampung itu mengatakan ajang pramusim untuk tahun ini sepenuhnya diserahkan kepada pihak klub. Formatnya memang masih belum bisa dipastikan karena hal itu akan dirancang masing-masing klub. Musim lalu penyelenggaraan Piala Presiden 2022 memang diiringi segudang keluhan dari pihak klub, terutama pelatih yang berusaha untuk menyiapkan timnya menghadapi kompetisi. Salah satu keluhan itu datang dari pelatih Persija Jakarta Thomas Doll. Awalnya dia sempat menolak untuk berpartisipasi di turnamen pramusim tersebut. Doll menilai ada sejumlah kerugian yang justru dialami klub karena dipaksa tampil di Piala Presiden 2022. Utamanya karena tidak bisa fokus menjalani persiapan pramusim.